Kita juga udah lama nggak main sama kakek. Kakek juga kangen banget sama kalian. Kok anak-anak ini manggil papi dengan sebutan opung sih? Dan kalau aku nggak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan dengan cara yang halus, dengan sangat terpaksa aku akan melakukan dengan cara yang kasar. Keluarga ini mendepak saya begitu saja. Padahal saya sudah sering kali memenangkan kasus hukum yang dialami keluarga ini dan perusahaan kalian. Tapi Pak, saya tidak tahu apa-apa soal surat itu. Dan saya yakin ini bukan Rahman yang mengirimnya. Surat ini resmi dan ditandatangani langsung oleh Pak Rahman. Dan kalau Ivan tidak mau menganggap saya sebagai ayahnya, saya juga tidak akan menganggap dia sebagai anak saya. Aku pernah ngeliat mereka di perkampungan tadi. Di salah satu rumah yang pernah kita datengin dan mereka sama Zia. Berarti apa hubungannya sama Zia? Apapun hubungan mereka sama Zia, yang pasti kita makin dekat sama kebenaran, Bay. Zia? Kamu yakin lihat anak-anak itu sama Zia? Aku yakin banget, Bay. Beberapa hari ini aku udah mikir terus di mana aku pernah ngeliat anak-anak itu. Dan emang bener, aku pernah ngeliat mereka di perkampungan sama Zia. Kita harus bersyukur, sayang. Alhamdulillah. Berarti kita nemuin satu petunjuk. Kalau emang Zia sering datang ke rumah itu, berarti seluruh penduduk di situ juga mengenali Zia dong. Kita lebih gampang untuk nemuin Zia. Bener kan? Kalau gitu sekarang juga kita balik lagi ke sana. Maaf Bu, saya mau nanya sesuatu sama Ibu. Nanya apa ya? Apa Ibu pernah lihat perempuan yang suka datang ke sini? Kira-kira tingginya segini, Bu. Dan dia punya rambut yang panjang, kelihatannya hitam-hitam manis kayak gitu, Bu, orangnya, Bu. Dia suka berdandan pakaian-pakaian yang mewah gitu. Dia suka datang ke rumah ini, Bu. Dia suka nemuin ada 2 orang anak. Yang satu perempuan, yang satu laki. Kayaknya saya nggak pernah lihat tuh. Setahu saya nggak pernah ada perempuan yang datang ke rumah itu. Sayang, kamu punya fotonya Zia kan? Kamu kasih lihat aja ke mereka, siapa tahu kenal. Iya, bentar. Nah, yang kayak ini nih, Ini Bu. loh, Bu. Ini dia orang. Enggak tuh. Enggak Saya nggak pernah lihat. Tapi kalau kedua anak yang di rumah itu, saya tahu. Mereka itu cucu-cucunya Pak Akbar. Pak Akbar itu pernah tinggal di sana bersama kedua cucunya. Terus Pak Akbar sama 2 cucunya itu sekarang kemana, Bu? Kayaknya mereka pergi berdua dan nggak tahu kemana lagi kabarnya. Terima kasih informasinya, Bu. Ayo, sayang. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Van, aku mau nanya sama kamu deh. Apa kamu yakin dengan pindahnya kita ke rumah ini? Apa kamu gak ngerasa nyesal? Nah, dia sebenarnya aku udah males ya. Aku udah nggak mau ngomongin soal ini. Tapi yang jelas, aku udah nyaman dan aku bahagia di rumah ini. Kalau kamu nggak suka ya, dan kalau kamu nggak nyaman tinggal di sini, aku sama sekali nggak ngelarang kamu untuk kembali lagi ke rumah itu. Enggak, Van. Enggak, aku nggak nyesel. Setiap perempuan pasti ingin tinggal selalu sama suaminya. Tapi ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran aku. Apa? Kalau emang kamu ngerasa Zia selalu menghasut papi, berarti dengan pindahnya kita ke rumah ini itu akan membuat Zia lebih leluasa lagi untuk menghasut papi. Apa kamu nggak takut? Tetap aja, Nat. Aku sakit hati itu sama papi. Ya, mungkin Zia bisa ngelakuin apa aja ya. Tapi mau bagaimanapun, semua ini terjadi karena disebabkan oleh papi. Udahlah, lagian aku udah nggak peduli ya. Zia mau ngelakuin apa aja di rumah itu. Karena aku lebih tenang di rumah ini. Daripada aku tinggal di rumah itu dengan menanggung malu, tau nggak? Dan satu lagi, Nat. Aku minta jangan pernah bahas soal ini lagi, titik.
Pak Rahman, kenapa Bapak tidak memberikan sedikit pun harta warisan Bapak kepada keluarga Bapak yang lainnya? Kenapa semuanya diberikan kepada Zia? Karena sebenarnya saya ini adalah putri kandungnya Pak Rahman. Dan semua harta ini adalah milik ibu saya. Ayah saya sangat menyesal karena dulu sudah menelantarkan saya dan ibu saya. Tapi sekarang ayah saya ingin memperbaiki semua kesalahannya. Pak, saya sudah menandatangani semua dokumen karena saya ingin semua kekayaan saya menjadi milik Zia. Dan sebetulnya saya masih mau membuat surat pernyataan bahwa keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat, bahkan oleh saya nanti di pengadilan. Dan saya tidak memberitahukan keluarga saya di rumah karena kalau mereka tahu, saya diserang. Bagus, Pak. Kalau Bapak sudah menyadari kesalahan Bapak, sekarang Bapak pastikan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Bapak. Sekarang Bapak ikut saya ke ruang pendaftaran. Mari, Pak. Riz, boleh aku duduk? Ya tentu aja boleh dong. Kamu kan teman aku. Kenapa mesti nanya lagi sih? Riz, aku tahu ini bukan urusan aku. Tapi aku tahu kalau keadaan rumah kamu lagi kurang baik sekarang, ya kan? Aku nggak mau ngomong soal itu ya, Krisna. Riz, maaf bukannya aku pengen tahu urusan kamu. Tapi aku pengen kamu bahagia. Dan sebagai teman apa yang bisa aku bantu buat kamu? Kelihatannya Krisna sangat tulus. Sebenarnya suami aku lagi nggak ada kerjaan, Kris. Ya udah kasihlah dia tawaran supaya kerja di sini lagi. Gak mungkin, Kris. Egonya Farid itu terlalu besar untuk balik kerja di sini. Sekarang dia malah pengen buka usaha sendiri, tapi kekurangan modal. Kris, aku mohonnya sama kamu, jangan cerita apapun tentang hal ini sama Kak Luna. Oke, aku nggak akan cerita kok. Makasih ya. Om Rahman memecat pengacara keluarga kita. Tanpa minta persetujuan sama sekali dari Papa. Pengacara kita dipecat, Pak. Emang kenapa? Itu yang Papa tidak mengerti. Di mata Papa, pengacara itu pekerjaannya beres semuanya. Tahu-tahu tiba-tiba Rahman memecat dia. Ada apa ini? Ada sesuatu hal yang Papa harus tahu juga, Pak. Luna pernah ngeliat Om Rahman dipanggil opung sama kedua anak kecil, Pak. Awalnya sih Bayu ngerasa itu cuma biasa-biasa aja, Pak. Mungkin salah panggil, tapi makin lama makin kesininya makin aneh, Pak. Bayu ngerasa kalau ini semua pasti ada yang salah, Pak. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Om Rahman dari kita, Pak. Aku rasa Papi juga udah tahu kalau Zia ada di belakang semua ini. Tapi yang aku bingung kenapa Papi tuh nurut banget sama Zia, Pak. Kayaknya cuma Papi yang bisa jawab semua pertanyaan ini. Betul, Pak. Kalian benar. Rahman harus menjelaskan ini semuanya. Lagi pula sekarang ini Rahman semakin memperlihatkan kekuasaannya.
Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu, aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Kau tahu ku juga ingin denganmu. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Tuhan yang tahu ku cinta Tuhan yang tahu ku cinta Selamat ya. Anda sekarang sudah memiliki semuanya. Terima kasih. Pak, pembayarannya sudah saya transfer lewat rekening Anda ya. Terima kasih Pak Rahman. Saya punya satu permintaan lagi. Apa itu? Sekarang ini saya kan rekan bisnisnya Pak Imran. Jadi saya minta Anda memberitahukan secara resmi kalau saya ini adalah rekan bisnisnya Pak Imran yang baru kurang lebih 1 minggu dari sekarang. Seminggu? Kenapa mesti seminggu kemudian saya memberitahukannya? Apa bisa Bapak melakukan semua perintah saya tanpa harus tahu alasannya? Oh, tentu saja. Tapi permisi. Sekarang saya pergi dulu, karena saya ada meeting. Nah, sekarang kamu sudah mendapatkan semuanya kan? Jadi, opung bebas. Ya. Pak Purinya suka gila ya. Mau apa lagi kau? Sudah dapat 70% kan kau? Pak Puri kalau ngomong jangan keras-keras dong. Ya, sekarang ikut saya. Kita cari tempat yang aman untuk bicara lagi. Kemana kau? Udah ikut saya. Ayo. Dia. Rahman mana? Saya nggak tahu. Dia seharian pergi bersama Sia. Masih berasa sedih, Pak. Ivan meninggalkan rumah ini. Sementara suami saya lebih mementingkan Sia. Iya. Saya juga ingin menanyakan hal itu sama Rahman. Tentang semua masalah ini. Karena akhir-akhir ini Rahman selalu membuat keputusan yang bertentangan dengan semua keinginan anggota keluarga. Saya juga nggak suka, Mas. Saya bingung sekali sama sikap suami saya akhir-akhir ini. Ya, karena itulah kita harus duduk bersama untuk mendiskusikan semua ini. Langkah apa yang harus kita lakukan? Karena saya merasa ada sesuatu antara Rahman sama Zia. Pak Akbar benar memang sekarang saya sudah memiliki semua uang Om Rahman. Tapi saya nggak akan bahagia sebelum saya mengambil segalanya dari Papa Imran. Karena kalau saya memiliki semua saham Papa Imran, itu akan berdampak pada 2 orang yang paling membuat saya sakit hati, yaitu Bayu dan Luna. Karena itu saya harus mengungkit masalah lama soal pembagian harta Om Rahman
dan Papa Imran. Bagaimana aku melakukannya? Kau sendiri yang bilang kan, 30% itu hak milik si Imran. Kau. Sekarang lebih baik Opung pulang ya. Sudah tak berguna aku kan? Dan aku sudah dapat hepengnya. Pak Akbar! Opung mau pulang sudah dapat hepeng, Opung. Benar, sekarang Pak Akbar memang sudah mendapatkan semua uang Bapak. Tapi saya yakin, kalau semua itu nggak akan ada artinya tanpa kedua cucu Bapak. Maksud kau mau menawan cucuku sampai semua keinginan kau terkabul begitu? Jahat kali kau ini ya. Maaf saya harus melakukan ini semua. Tapi Bapak harus membantu saya menjalankan semua rencana saya. Walaupun aku mau melakukannya, tapi bagaimana caranya? Kau kan tahu aku bukan pemilik perusahaan, ya kan? Pantas saja sampai sekarang Bapak itu masih jadi supir taksi. Maksud kau? Jadi gini, ini yang harus Bapak lakukan. Pertama, Rahman, kami mau bicara sama kamu. Aku juga ingin bicara sama kalian. Apa yang mau kamu bicarakan? Papi pasti mau ngomongin tentang Sia kan? Sekarang Papi beritahu sama kita semua, apa hubungan Papi dengan Sia? Kenapa Papi lebih bela Sia daripada anak kita sendiri? Bahkan Papi tega membiarkan anak kita pergi dari rumah ini, Pi. Ivan itu anak kita satu-satunya, Pi. Jawab, Pi! Dan siapa? Dan siapa anak-anak itu yang manggil Papi sebagai kakek? Siapa mereka? Kenapa mereka panggil Papi sebagai kakek? Apa Papi punya istri? Punya istri selain Mami? Mami ngomong apa sih? Harusnya Mami malu ngomong gitu sama Papi. Mas, Luna melihat Mas dipanggil kakek sama anak-anak itu. Apalagi yang Luna akan tuduhkan kepadaku. Kemarin Luna menuduh Imran selingkuh, tapi nyatanya tidak kan? Ingat, apa yang sebenarnya terlihat itu belum tentu nyata. Ingat itu. Apapun itu, Mami yakin semuanya ini pasti karena Sia. Dan Mami akan memastikan dia akan pergi dari sini. Mami nggak akan membiarkan Sia tinggal di sini sementara anak kita meninggalkan rumah ini, Pi. Sia tidak akan kemana-mana. Mami mau lihat bagaimana Papi bisa menghentikan langkah Mami untuk mengusir Sia dari sini. Dalam masalah ini, aku memihak Lia. Karena aku melihat Lia itu benar. Kenapa sih Sia jadi penting buat Papi, jauh lebih penting dari keluarga Papi sendiri? Tuhan yang tahu ku cintakan. Zia, kamu kelihatan senang banget. Emangnya kenapa sih, Bay? Aku tuh nggak boleh senang ya? Boleh. Saya sama sekali nggak keberatan lihat kamu senang. Tapi asal kamu tahu, kesenangan kamu itu nggak berlangsung lama sih ya. Kalau sebentar lagi kamu akan angkat kaki di rumah ini. Saya minta kamu keluar aja. Bay, aku itu tinggal di rumah ini karena Om Rahman. Zia, kamu dengar ya. Saya juga tinggal di rumah ini dan saya punya hak untuk mengusir kamu keluar dari rumah ini. Dan sebelum kamu keluar dari rumah ini, saya mau nanya, apa hubungan kamu sama anak-anak itu? Aku itu cuma mengajar mereka, Bay. Luna juga tahu kok. Kamu nggak perlu bohong sih. Kalau emang kamu nggak ada hubungan khusus sama anak-anak itu, kenapa sekarang anak-anak itu pindah dari rumah mereka secara tiba-tiba dan diam-diam? Bayu, ya jelas lah aku punya hubungan khusus sama mereka. Mereka itu kan murid-murid aku. Tapi anak-anak itu anak-anak yang sama yang manggil Papi Opung. Ya kalau gitu kamu tanya aja sama Om Rahman.
Kenapa kamu nanya sama aku? Aku itu cuma mengajar mereka. Jadi aku sama sekali nggak ngurusin urusan pribadi mereka. Oke. Tapi kamu harus keluar di rumah ini. Jadi kamu tuh mau ngusir aku? Saya akan mengusir kamu. Kamu keluar dari sini sekarang juga. Ayo pergi. Kamu jangan nggak tahu malu ya. Ayo pergi. Ayo. Pergi. Kamu apa sih? Pergi. Kamu nggak bisa mengusir Zia. Papi apa sih? Kenapa Papi tiba-tiba tega menentang keluarga Papi sendiri cuma karena Sia? Berarti benar kan? Kalau Papi tuh ada hubungan apa-apa sama Sia. Dasar bodoh. Kamu tuh justru akan merusak semuanya, tahu nggak? Jawab, Pi! Kenapa Papi nggak suka Sia pergi dari rumah ini? Ada hubungan apa sih Papi sama Sia? Kenapa sih Sia jadi penting buat Papi, jauh lebih penting dari keluarga Papi sendiri? Cukup. Baik kalau memang kalian semua ingin aku pergi dari rumah ini. Aku akan pergi sekarang juga. Tante, Om Rahman itu sudah aku anggap sebagai ayahku sendiri. Om Rahman lihat kan? Kita dipermalukan kayak gini, padahal sebenarnya Om cuma mau minta tolong sama aku untuk membantu keluarga Om. Tapi sekarang semuanya udah cukup. Aku udah gak tahan lagi dipermalukan, disalahin dan difitnah kayak gini. Maafin aku. Aku akan keluar dari rumah ini. Tapi sebelum aku pergi, ada satu hal yang mau aku katakan sama Luna. Karena aku gak pernah lihat seorang pembohong besar kayak dia. Kamu dengar ya, Luna? Suatu hari nanti, kamu pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang sudah kamu lakukan ke aku. Chris. Aku mau tanya sama kamu. Sebenarnya kamu ada hubungan apa sih sama Krishna? Maksud kamu tuh apa sih? Kamu gak usah pura-pura deh. Aku tahu kamu masih belum bisa nerima kenyataan kalau aku tuh orang miskin yang nggak bisa memenuhi semua kebutuhan kamu. Makanya kamu masih cari cowok-cowok kaya, iya kan? Dan kamu masih berhubungan sama Krishna. Kamu tuh lagi ngomong apa sih, Fari? Tadi Krishna datang ke sini. Dia bilang sama aku kalau dia peduli sama kamu. Dan dia nawarin bantuan buat kita. Aku nggak nyangka ya. Dia begitu perhatiannya sama kamu. Kamu ngomong apa sih sama dia? Hah? Please, urusan rumah tangga nggak usah diumbar keluar. Kita bisa selesai sendiri. Kamu bilang sama Krishna, nggak usah sok baik. Kamu udah punya suami. Dan nggak usah cari perhatian dari cowok lain. Kamu tuh kenapa sih punya pikiran sepicik itu? Aku bang picik. Aku cemburu sama kamu karena aku cinta sama kamu. Dan asal kamu tahu ya, semua suami di dunia ini akan cemburu kalau ngeliat istrinya punya teman cowok yang peduli sama dia. Aku sangat sedih harus meninggalkan rumah ini. Karena kalian semua itu sudah aku anggap sebagai keluargaku sendiri. Udah, kamu gak usah pura-pura ya. Cepat kamu pergi, supaya rumah ini bisa kembali tenang. Apa tante segitu bencinya sama aku? Sebelum aku pergi, kalian boleh memeriksa tas aku untuk memastikan kalau nggak ada satupun barang yang aku bawa.
Nggak perlu. Cepet kamu pergi. Seandainya benar aku ini aku pasti sangat bangga memiliki ayah seperti Om Rahman. Bapak nggak boleh kalah. Bapak harus tetap menjalankan semua rencana kita dan lakukan secepatnya apa yang sudah saya bilang. Atau kedua cucu Bapak. Tante, Mama, Papa, Bayu Luna, aku pergi dulu. Om tuh dia gila ya? Tapi saya takut. Tuhan yang tahu ku cintakan. Apa yang mau kamu bicarakan? Kamu kenapa juga harus berpihak kepada Lia dan Seruni? Justru aku yang mau tanya sama kamu. Kenapa kamu malah mendukung Zia? Imran, aku melakukan itu untuk menyelamatkan keluarga kita. Dengan membiarkan keluarga terpecah belah, itu namanya mau menyelamatkan keluarga? Ya. Kadang apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Zia itu bukan siapa-siapa. Dia cuma alat untuk mempersatukan keluarga kita. Maksud kamu itu apa sih? Kalau bicara tolong yang jelas. Gini, aku memang belum memberitahu kamu kan. Ivan itu sebenarnya ingin keluarga kita hidup terpisah. Itu alasannya. Kenapa aku menggantikan posisi Ivan dengan Zia. Sebenarnya, ya pastilah aku pasti sedih membiarkan Ivan pergi dari rumah ini. Tapi demi rencanaku menyelamatkan keluarga ini, ya aku harus rela membiarkan dia pergi untuk sementara waktu. Kenapa? Aku takut nanti akan ada masalah dengan kepemilikan saham keluarga. Gini, kamu dengan 2 anak hanya memiliki saham 30%. Aku cuma punya 1 anak, sahamku 70%. Beda kepemilikan jumlah saham di antara mereka itu terlalu besar. Bayu, Ivan, Krishna, semua anakku. Aku ingin mereka mendapatkan pembagian yang rata. Sehingga nanti tidak ada masalah lagi soal saham. Terus apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin kamu menyumbangkan sahammu yang 30%. Kita lakukan merger. Nah nanti saham itu akan dibagikan rata kepada anak-anak kita semua. Sehingga nantinya tidak akan ada masalah. Kamu tidak percaya sama aku. Kamu takut kalau aku mengambil sahammu. Aku nggak pernah sampai berpikir seperti itu. Apa itu bukannya nggak adil buat Ivan? Justru menurutku inilah yang paling adil. Kapan kamu akan melaksanakannya? Besok. Baik. Aku setuju. Bayu, Luna, Seruni. Iya, Pak. Ada apa? Om Rahman menawarkan Papa untuk menyerahkan saham kita pada dia.
Dan nantinya dia akan melakukan pembagian yang adil untuk kalian. Ya, untuk Bayu, untuk Ivan, dan untuk Krishna. Menurut Bayu ini cukup nggak masuk akal, Pak. Kalau emang Om Rahman mau membagikan sahamnya secara adil, kenapa Om Rahman harus minta saham kita untuk diserahkan ke dia semuanya? Kenapa nggak dia membagikan semua sahamnya dia ke kita? Gitu, Pak? Jadi kamu tidak percaya sama Om Rahman? Bukannya Bayu nggak percaya, Pak. Bayu percaya sama Om Rahman, tapi ini cukup nggak masuk akal aja menurut Bayu. Om Rahman itu tidak mungkin mengkhianati kita. Papa sudah memutuskan menyerahkan bagian kita. Lagi pula Zia kan sudah tidak ada di sini. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meragukan Rahman. Selama ini kan Om Rahman kamu itu tidak pernah mengkhianati kita. Dan tidak pernah membohongi kita. Dan dia juga nanti akan menyerahkan saham dia. Papa rasa itu sangat adil. Iya, Pak. Bayu ngerti, tapi Papa sengaja mengundang kalian ke sini bukan minta pendapat kalian, tapi memberitahu kalian keputusan Papa. Dan keputusan Papa itu sudah final. Papi, aku udah dengar kalau Papi mau membagikan saham dengan merata kepada keluarganya Imran. Harusnya Papi tanya dong sama Mami, ngomong sama Mami. Ini kan masalah penting. Ini benar-benar gak masuk akal. Masa Papi membagi saham kita sih? Papi senyum. Ini serius. Nih, Mami sama aja sama yang lain. Gak setuju sama rencana Papi. Ini cuma akal-akalan Papi untuk mendapatkan bagian dari Imran. Maksud Papi? Gak akan ada pembagian saham. Semua untuk Ivan. Sementara Imran dan keluarganya sudah nggak memiliki apa-apa. Dan mereka harus pergi dari rumah ini. Imran pernah mengkhianati Papi. Dan sekarang saatnya dia mendapatkan balasan dari Papi. Dan Mami udah bikin kesalahan ngusir Jia dari rumah ini. Jia itu boneka Papi, Mi, untuk mewujudkan rencana ini. Gitu. Ini kabar paling menggembirakan yang pernah Mami dengar selama ini, Pi. Makasih ya, Pi. Udahlah. Terima kasih ya, Pi. Halo? Om ngapain sih telepon saya? Om tuh dia gila ya? Tapi saya takut. Nggak ada tapi-tapian. Sekarang juga tutup telepon dari saya dan jangan pernah telepon saya lagi. Tunggu sampai saya telepon Om. Ngerti? Itu Zia kan? Ngapain Papi telepon Zia? Dan ngapain juga Papi ngerasa takut apa-apaan Papi? Aku yakin masalah Zia ini belum selesai. Nggak mungkin segampang itu Zia pergi dari rumah ini. iya, Pak Akbar emang mirip sama Om Rahman, Pak. Tapi dia bukan Om Rahman dan kita udah ketipu. Sekarang kita udah kehilangan semuanya. Sayang, barusan aku nggak sengaja dengar Papi ngomong di telepon sama seorang perempuan gitu. Kayaknya Zia deh. Yang aneh, masa Papi bilang dia takut? Takut? Aneh kan? Aku nggak ngerti ini ada apa sebenarnya. Tapi yang pasti kita nggak bisa ngebiarin ini terjadi begitu aja. Kita harus ngelakuin sesuatu, sayang. Iya. Kamu benar, sayang. Kamu tunggu sebentar ya. Pak, tunggu Pak. Jangan pergi. Bayu sama sekali nggak mau harta itu semuanya, Pak. Bayu udah cukup sama apa yang udah Bayu miliki sekarang. Loh, kok kamu ngomongnya seperti itu? Kenapa kamu berubah pikiran? Bukannya sebelumnya kamu sudah setuju, Bayu? Iya, Pak. Tapi sekarang yang Bayu mau penjelasan dari Om Rahman, Pak. Kenapa tadi di telepon dibilang dia ketakutan?
Enggak. Saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Enggak, Pi, nggak mungkin. Aku dengar sendiri Papi ngomong di telepon tadi. Cukup, cukup. Luna, sekarang kamu kerjaannya mengintai dan mata-matai suamiku ya? Enggak, Mi, enggak. Aku cuma nggak sengaja denger aja. Bohong kamu. Nggak usah kamu ngelak. Gini, ini soal aku dan sahabatku Imran. Imran, aku sangat kecewa. Karena niat baikku tidak disambut oleh anak sahabatku dan istrinya. Mereka bahkan tega menuduhku yang bukan-bukan. Sekarang terserah kamu. Kamu mau percaya siapa? Sudah. Kamu nggak usah dengerin omongin mereka. Saya percaya sama kamu. Tapi, Pak. Sudah. Kalian nggak usah ikut campur. Permisi, Bu. Iya, ada apa, Pak? Maaf kalau kami mengganggu. Kami ingin menanyakan beberapa hal sama Ibu. Gini, Bu. Apa Ibu pernah lihat orang ini? Oh, saya tahu. Itu sih Pak Akbar. Kakek dari Raka dan Salma. Biasanya sih dia tinggal sendirian di rumah. Makanya nggak ada yang ngurus anak-anaknya. Dia kerja jadi supir taksi. Oke, kalau gitu terima kasih untuk informasinya, Bu ya. Maaf kalau kami mengganggu. Permisi. Makasih ya. Sayang, tadi kamu lihat sendiri kan? Begitu aku kasih lihat fotonya Om Rahman, tapi mereka sama sekali nggak ngenalin orang itu sebagai Om Rahman, tapi sebagai Pak Akbar. Berarti teka-teki kita selama ini udah terjawab. Yang di rumah tinggal sama kita itu bukan Om Rahman, tapi Pak Akbar. Iya bener, sayang. Tapi berarti bahaya dong kalau papa kamu sampai tanda tanganin penyerahan saham 30% ke Papi. Karena itu bukan Papi, tapi Pak Akbar itu. Iya, kamu betul. Berarti kita harus cegah sekarang juga. Ayo. Baik, Pak. Silakan. Ayo bayar lebih cepat lagi. Iya, sayang. Papa sekarang juga pokoknya. Pak. Papa ada tanda tangan semuanya, Pak. Sudah. Terus papinya di mana sekarang, Pak? Tadi ada di sini. Mana dia? Ya ampun, Pak. Asal Bapak tahu kita udah kehilangan semuanya, Pak. Orang yang tadi ketemu sama Papa, itu bukan Om Rahman, tapi dia adalah Pak Akbar. Tadi Bayu Maluna udah kesana, Pak. Pak Akbar? Iya, Pak Akbar emang mirip sama Om Rahman, Pak. Tapi dia bukan Om Rahman, dan kita udah ketipu. Sekarang kita udah kehilangan semuanya. Pak, jangan pernah menginjakan kaki Bapak di Jakarta lagi. Tuhan yang tahu ku cinta kau.
bebas sekarang. Lu bisa pergi sekarang. Gue bebas. Waduh, kalau lihat kondisinya kayak gini sih, gimana dia sampai ke rumahnya? Tuh, aduh, dudukku. Apa kabar? Sehat kalian? Baik, sehat, Opung. Alhamdulillah. Gemuk kali kau. Banyak makan ya? Pak Akbar, saya sudah transfer uang yang sangat banyak ke rekening Bapak. Dan ini Kali ya? 3 tiket penerbangan ke Hong Kong. Di sana saya sudah menyiapkan rumah baru dan juga kehidupan baru untuk Bapak dan kedua cucu Bapak. Alhamdulillah, di Hong Kong kita. Sama Opung? Iya. 1, 2, 3. Pak Akbar. Tapi saya ingatkan sekali lagi. Bapak jangan pernah menginjakkan kaki Bapak di Jakarta lagi. Apa? Jadi dia bukan Rahman yang asli? Iya, Ma. Alah, ini paling akal-akalan kamu sama suami kamu aja. Aku itu istrinya. Aku nggak mungkin salah. Aku tahu betul siapa suamiku. Zia, ngapain kamu di sini? Apa? Harusnya tuh aku dong yang nanya. Kalian semua ngapain ada di sini? Maksud kamu itu apa? Kamu mau ngomong apa juga percuma, Bay. Karena saat ini harta keluarga kalian sudah jatuh ke tangan aku. Disekap dan dipukuli sama anak buahnya Jia. Dia ingin memiliki semua harta kekayaan kita. Siapa yang sudah mengancam Anda? Ini Pak orangnya. Mereka semua ini sudah saya peringatkan untuk keluar dari rumah saya dalam waktu 24 jam. Saya tidak akan pergi. Ini rumah saya, Pak. Kalau kamu mau menikahi aku akan mengembalikan semuanya kepada kalian. Anda ditahan atas tuduhan pengambilan hak milik orang lain. Dan Ibu diduga telah mengambil kekayaan keluarga Pak Rahman dan Imran secara paksa.